Tak disangka, hanya dalam waktu sekitar 100 tahun, Wang Lin yang awalnya masih berada di tahap ascendant berhasil menembus langkah kedua dengan kecepatan yang mencengangkan. Bahkan ketika tokoh sekuat leluhur darah membutuhkan hampir 1.000 tahun untuk mencapainya, Ling Tianhou memerlukan 800 tahun. Bahkan Tian Yunzi yang dikenal sebagai salah satu kultivator terkuat hanya mampu melakukannya dalam 300 tahun. Lalu bagaimana Wang Lin yang memiliki bakat kultivasi biasa-biasa saja mampu memecahkan rekor yang membuat banyak ahli kuat begitu mengaguminya. Setelah mencapai tahap awal ascendant dan berhasil menyelamatkan Wang Ping dari tangan Liu Mei, Wang Lin memulai kehidupan fana keduanya yang berlangsung lebih dari 70 tahun. Selama periode tersebut, Wang Lin merasakan kembali kehangatan dunia fana. Pengalaman itu menyebabkan Dao miliknya mengalami transformasi besar. Berkat perubahan tersebut, daunnya berhasil melangkah ke tahap akhir ascendant, sementara kultivasinya perlahan stabil pada tahap pertengahan ascendant, membangun fondasi yang sangat kokoh untuk terobosan di masa depan. Tidak lama kemudian, Lei Daozi, utusan alam abadi petir, datang memburu Wang Lin. Namun Wang Lin justru merebut semua identitasnya. Tidak hanya memperoleh token identitas utusan alam abadi petir, Wang Lin juga mendapatkan sejumlah besar giok abadi dari kantong penyimpanan milik Lei Daozi. Dengan sumber daya tersebut, Wang Lin memasuki kultivasi tertutup selama 1 tahun dan berhasil menembus tahap akhir ascendant. Setelah keluar dari pengasingan, ia mulai menggunakan identitas Lei Daozi sebagai utusan alam abadi petir yang baru untuk mengumpulkan berbagai sumber daya kultivasi. Dalam waktu yang sangat singkat, ia berhasil memperoleh kekayaan dan sumber daya dalam jumlah yang bahkan membuatnya sendiri terkejut. Namun keberuntungan Wang Lin tidak berhenti sampai di sana. Ia juga mendapatkan seorang budak baru bernama Sheng Gonghu. Sheng Gonghu tertipu oleh Wang Lin dan salah mengira bahwa Wang Lin adalah seorang kultivator langkah ketiga. Karena ketakutan dan rasa hormatnya, ia akhirnya mengakui Wang Lin sebagai tuannya. Akibat kejadian tersebut, Sheng Gonghu justru diasingkan oleh keluarganya sendiri serta dikeluarkan dari kuil surgawi petir. Setelah memperoleh berbagai informasi penting dari Sheng Gonghu, Wang Lin akhirnya menemukan sebuah planet baru bernama planet Qinglin. Di sana, Wang Lin kemudian menggabungkan beberapa tetes arak abadi yang diperolehnya dari gua tempat tinggal Kaisar Abadi Qinglin dan beberapa harta lainnya. Dengan seluruh sumber daya tersebut, Wang Lin kembali memasuki kultivasi tertutup selama 19 tahun 8 bulan. Pada akhirnya, baik Dao maupun kultivasinya mencapai tahap ascendant sempurna. Ia hanya tinggal beberapa langkah lagi untuk mencapai langkah kedua. Tepat pada saat itulah, alam surgawi petir resmi dibuka. Bagi Wang Lin, ini merupakan kesempatan sempurna untuk mencari terobosan. Tanpa ragu sedikit pun, ia segera memasuki alam surgawi petir. Namun tidak ada yang menyangka bahwa Wang Lin hampir benar-benar gagal. Bahkan sebelum benar-benar memasuki wilayah inti dari alam surgawi petir. Penyebabnya adalah sebuah hadiah besar yang diberikan oleh leluhur darah dari klan Yao. Leluhur darah sendiri sebenarnya berasal dari klan Yao di sistem bintang All Heaven. Nenek moyangnya pernah memiliki batu All Heaven, dan dengan bantuan batu tersebut, leluhur darah berhasil melacak keberadaan Wang Lin dan pergi ke sistem bintang All Heaven. Untuk menyelamatkan putrinya Yao Xixue, leluhur darah meminta bantuan leluhur klan Yao, yaitu Dewa Darah, agar ia bisa memasuki alam surgawi petir untuk membunuh Wang Lin. Dewa Darah yang tertarik pada kekuatan dewa kuno yang dimiliki Wang Lin kemudian memutuskan untuk membantu leluhur darah. Alasannya sederhana. Di dalam tubuh Dewa Darah terdapat siluman kuno yang terluka parah, dan kekuatan dewa kuno milik Wang Lin adalah kunci untuk menyembuhkan makhluk tersebut. Dengan bantuan Dewa Darah, leluhur darah berhasil memasuki alam surgawi petir dan akhirnya menemukan Wang Lin. Meskipun saat itu Wang Lin telah mencapai tahap ascendant sempurna, ia tetap bukan tandingan leluhur darah yang berada di tahap pertengahan Nirvana Cleanser. Perbandingan kekuatan mereka sangat jauh bagaikan langit dan bumi. Saat Wang Lin berada dalam situasi yang nyaris tanpa harapan, ia secara tidak sengaja menemukan sebuah ruang rahasia yang ditinggalkan seorang kultivator kuno di dalam alam surgawi petir. Dengan kecerdikannya, Wang Lin memancing leluhur darah masuk ke dalam ruang tersebut. Begitu leluhur darah masuk, Wang Lin langsung meledakkan seluruh ruang rahasia itu. Ledakan dahsyat tersebut berhasil melukai leluhur darah dengan sangat parah, hingga kultivasinya jatuh ke tahap Nirvana Scryer. Namun, leluhur darah masih belum menyerah. Ia kemudian memisahkan sebagian tubuhnya dan membentuk sebuah avatar darah.
untuk terus mengejar Wang Lin. Yang tidak pernah ia duga adalah bahwa Wang Lin yang juga terluka parah saat itu sedang berada di ambang terobosan menuju tahap Yin Illusion. Bersamaan dengan itu, petaka langit dan pembalasan ilahi pun turun. Memanfaatkan kesempatan yang sangat langka tersebut, Wang Lin menggunakan kekuatan petaka langit untuk menghancurkan avatar darah milik leluhur darah sepenuhnya. Bahkan seluruh energi asal yang terkandung di dalam avatar tersebut berhasil diserap olehnya. Dengan bantuan energi avatar darah dan kekuatan petaka langit, Wang Lin akhirnya berhasil menembus kemacetannya. Ia melangkah dari Ascendan, sempurna menuju tahap Yin Illusion, dan langsung menerobos ke tahap korporeal Yang, hanya dalam satu kali terobosan. Adegan ini benar-benar membuat leluhur darah tercengang. Ia datang untuk membunuh Wang Lin, namun justru tanpa sengaja memberinya keberuntungan yang luar biasa besar. Pada titik ini, leluhur darah yang terluka parah tidak lagi memiliki kemampuan untuk mengalahkan Wang Lin. Pada akhirnya, ia diserap ke dalam panji 10 miliar jiwa dan menjadi salah satu kekuatan di bawah kendali Wang Lin. Pencapaian luar biasa inilah yang menjadi awal kebangkitan Wang Lin menuju langkah kedua dan membuat namanya mulai mengguncang seluruh dunia kultivasi. Namun, keberuntungan Wang Lin masih jauh dari kata berakhir. Demi memperoleh kekuatan darah dewa kuno milik Wang Lin, dewa darah dari klan Yao mengeluarkan perintah perburuan surga. Ia menjanjikan hadiah yang sangat besar kepada siapapun yang berhasil menemukan jejak Wang Lin dan membawanya ke klan Yao. Begitu perintah tersebut diumumkan, seluruh wilayah sistem bintang All Heaven langsung gempar. Dalam sekejap, para kultivator dari berbagai planet dan sekte mulai memburu Wang Lin. Namanya menjadi target utama yang dicari oleh hampir seluruh ahli kuat di wilayah bintang All Heaven. Menghadapi pengejaran tanpa henti dari berbagai pihak akibat perintah perburuan surga, Wang Lin tetap tenang dan tidak kehilangan akal. Ia menuju planet Yunxia dan memanfaatkan kekuatan Moon Gazer Serpent untuk menghadapi para kutlitafor kuat yang pengejarnya. Dengan meminjam kekuatan besar ular Moon Gazer, ia membantai ratusan ribu kultivator All Heaven yang datang untuk mencegatnya. Energi dari para kultivator yang tewas itu kemudian diserap oleh Wang Lin, mendorong kultivasinya hingga mencapai puncak tahap korporeal Yang. Tak lama kemudian, kesempatan yang lebih besar datang. Wang Lin berhasil menangkap Yao Bingyun, salah satu ahli terkuat klan Yao yang berada di tahap menengah Nirvana Scryer. Dengan memanfaatkan energi asal yang dimiliki Yao Bingyun, Wang Lin akhirnya memperoleh dorongan terakhir yang ia butuhkan untuk menerobos kemacetannya. Pada akhirnya, setelah melalui begitu banyak pertempuran hidup dan mati, Wang Lin resmi memasuki langkah kedua dan mencapai tahap awal Nirvana Scryer. Sejak hari itu, namanya bergema di seluruh wilayah bintang All Heaven. Banyak kultivator yang sebelumnya memburunya mulai menyadari satu hal. Wang Lin bukan lagi seorang jenius muda yang sedang tumbuh. Ia telah menjadi ahli langkah kedua yang benar-benar mampu mengancam para penguasa wilayah sistem bintang All Heaven. Namun keberhasilannya justru membuat Dewa Darah semakin murka. Tak lagi mampu menunggu, Dewa Darah memutuskan untuk turun tangan secara pribadi demi menangkap Wang Lin dan merebut kekuatan Dewa kuno yang ada di dalam dirinya. Tepat ketika bencana besar hampir menimpa Wang Lin, sosok yang tak terduga akhirnya muncul. Dewa Abadi King Shui, penguasa alam surgawi petir yang kultivasinya telah mencapai Nirvana Shatterer tingkat sempurna, sekaligus salah satu eksistensi terkuat di puncak langkah kedua. Kehadirannya saja sudah cukup membuat langit dan bumi berubah warna. Menghadapi King Shui, bahkan Dewa Darah tidak lagi bertindak gegabah. Situasi mematikan yang sebelumnya mengurung Wang Lin langsung terpecahkan. Pada akhirnya, Dewa Darah memilih mundur. Krisis yang hampir merenggut nyawa Wang Lin pun berhasil diselesaikan. Namun apa yang terjadi setelahnya justru mengguncang seluruh wilayah bintang All Heaven. Perang besar antara sistem bintang All Heaven dan aliansi kultivasi akhirnya meletus sepenuhnya. Kekacauan menyebar ke seluruh penjuru langit berbintang. Planet demi planet terseret ke dalam peperangan. Sementara berbagai sekte dan faksi besar saling bertempur demi memperebutkan wilayah dan sumber daya. Di tengah era penuh gejolak inilah Wang Lin kembali muncul. Namun kali ini, ia bukan lagi kultivator yang dahulu harus berjuang mati-matian hanya untuk bertahan hidup. Kini ia telah kembali ke wilayah bintang aliansi sebagai seorang ahli langkah kedua sejati dengan kultivasi tahap awal Nirvana Scryer serta reputasi yang mengguncang seluruh All Heaven sebagai sumusang dewa petir All Heaven. Aura yang dipancarkannya membawa jejak dari tak terhitung pertempuran hidup dan mati.
Setiap langkahnya dipenuhi pengalaman, pembantaian, dan keberuntungan yang bahkan mampu menentang kehendak surga. Begitu memasuki wilayah bintang aliansi, Wang Lin langsung menunjukkan taringnya. Satu demi satu, ahli kuat aliansi kultivasi tumbang di tangannya. Namaksumu kembali bergema di seluruh langit berbintang. Jika dahulu ia harus melarikan diri dengan putus asa saat diburu oleh Tian Yunzi dan Ling Tianhou, kini keadaan justru telah berbalik sepenuhnya. Ia tidak lagi takut. Karena Wang Lin saat ini bukan lagi mangsa yang diburu oleh para ahli kuat. Ia telah berubah menjadi pemburu. Dan mereka yang dahulu mengejarnya kini harus mempertimbangkan apakah mereka mampu menanggung akibat jika berdiri di hadapan Wang Lin saat ini. Dan pada puncaknya, ketika Wang Lin akhirnya kembali ke planet Tianyun, ia berdiri tepat di hadapan para raksasa dunia kultivasi. Tian Yunzi, sang peramal agung, Ling Tianhou, serta para ahli tertinggi lainnya yang telah berdiri di puncak wilayah bintang aliansi selama ribuan tahun. Mereka adalah eksistensi yang telah menyaksikan lahir dan gugurnya tak terhitung jenius sepanjang sejarah. Namun kali ini berbeda. Saat pandangan mereka jatuh pada Wang Lin, seluruh tempat seakan menjadi sunyi. Tidak ada yang menyangka bahwa pemuda yang dahulu hanya berada di tahap transformasi jiwa, yang pernah diburu ke seluruh penjuru langit berbintang, kini telah kembali sebagai seorang kultivator langkah kedua yang menakutkan. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Wang Lin berhasil mencapai semua itu hanya dalam waktu singkat. Bagi kultivator biasa, waktu itu bahkan tidak cukup untuk menyentuh ambang langkah kedua. Namun Wang Lin telah melampaui batas yang dianggap mustahil. Bahkan para monster tua yang telah hidup selama ribuan tahun tidak dapat menyembunyikan keterkejutan mereka. Karena sosok yang berdiri di hadapan mereka adalah sesuatu yang seharusnya tidak mungkin ada. Seseorang yang menghancurkan batas waktu. Seseorang yang menentang hukum dunia kultivasi. Seseorang yang menciptakan keajaiban yang belum pernah tercatat dalam sejarah wilayah bintang aliansi. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun lamanya, bahkan para penguasa puncak wilayah bintang aliansi merasakan getaran di dalam hati mereka. Karena mereka tahu, seorang legenda baru telah lahir. Dan nama legenda itu adalah Wang Lin. Itulah pembahasan singkat pada hari ini. Jangan lupa like and subscribe. Sampai jumpa di pembahasan Bang Dongdong berikutnya.